Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa cinta LTV di mana saja berada, Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh malla nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa cinta LTV, dalam kesempatan ini kita akan membahas surah At-Taubah ayat 60, di mana di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Pemirsa cinta LTV, di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fuqara, orang fakir. Di mana orang fakir di sini adalah orang yang berhak menerima zakat. Di mana orang fakir ini masuk dalam urutan pertama dalam surah At-Taubah ayat 60 tersebut yang berhak menerima zakat. Lalu, siapakah orang fakir itu? Adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan maupun tidak memiliki harta yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Misalnya dari 10 kebutuhan yang dia butuhkan, dia hanya memiliki 3, maka orang tersebut masuk dalam kategori fakir. Orang fakir juga dia tidak memiliki pasangan hidup, baik itu istri maupun suami, anak atau keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu masuk dalam kategori fakir. Sedangkan miskin adalah orang yang berhak menerima zakat dalam urutan yang kedua dalam surah tersebut. Siapakah orang miskin itu? Orang yang mungkin mempunyai pekerjaan, namun belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya dari 10 kebutuhan hidupnya, dia hanya bisa mampu memenuhi 7 atau 8 kebutuhannya. Orang tersebut dikategorikan sebagai orang miskin. Lalu yang ketiga, dalam surah At-Taubah tersebut, bahwa orang yang berhak menerima zakat tersebut adalah para amil, orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Bagi para amil yang mengetahui harus mengetahui fikih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat mengumpulkan atau mendistribusikan zakat secara adil. Lalu golongan yang keempat adalah mu'alaf. Di antara mereka orang-orang yang lemah keislamannya. Mu'alaf ini juga dibagi dalam golongan, 2 golongan, yaitu baik itu kaum muslimin maupun dari kaum kafir. Orang-orang kafir juga ada 2, yaitu orang-orang kafir yang masih bisa diharapkan kebaikannya, dan 1 golongan orang-orang kafir yang dikhawatirkan kejelekannya. Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih pernah membagikan zakat kepada 1 golongan orang kafir agar hatinya menjadi luluh dan mau memeluk agama Islam. Lalu golongan yang kelima yang berhak menerima zakat dalam surah At-Taubah tersebut adalah budak. Nah, budak di zaman sekarang tentunya tidak ada lagi. Lalu golongan yang keenam adalah ghorim. Mereka adalah orang yang mempunyai banyak hutang, yang terlilit hutang, yang hutang-hutangnya itu untuk jalan ketaatan,
untuk fisabilillah. Bukan hutangnya itu terlilit karena jalan kemungkaran atau jalan kemaksiatan. Lalu yang ketujuh, yaitu fisabilillah. Mereka adalah para mujahid, para tentara yang tidak menerima bayaran, yang tidak menerima honor, yang tidak menerima gaji. Ini masuk kategori sabilillah. Lalu yang terakhir, golongan yang ke-8 tersebut adalah ibnus sabil, adalah yang berpergian, orang yang hendak berpergian, yang di jalannya kehabisan bekal, menjalankan sebuah ketaatan dalam misi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.